Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Kreativo. Ya, kali ini kita sedang ada di Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Ini sudah 16 tahun dan sampai sekarang ternyata memang masih terus menyemburkan aliran lumpur panasnya. Jadi ini adalah daerah Lumpur Lapindo. Ini di atas ini dibuat seperti bendungan gitu ya. Ini di Jalan Porong. Kalau dulu di sini ada yang namanya jalan tol. Sekarang jalan tolnya sudah dibongkar dan dialihkan. Ini bagian kiri yang terlihat hijau itu sebenarnya adalah bendungan untuk Lumpur Lapindonya loh. Di sini juga ada beberapa pintu masuk untuk ke area Lumpur Lapindo ini. Dan biasanya kalau agak siang ada yang jaga. Biasanya bayar 5.000 sampai 10.000 per orang. Ini cukup pagi ya kita berangkatnya ya. Jadi nyampe sini itu masih sekitar jam setengah 6-an. Dan kita akan langsung menuju ke area Lumpur Lapindo. Jadi sedikit kisah tentang banjir Lumpur Lapindo ini, ataupun juga yang sering disebut sebagai Lumpur Lapindo. Ini ada peristiwanya menyemburkan lumpur panas di lokasi pengoboran Lapindo Brantas di Dusun Balung Nongko, Desa Renoknongo, dan juga Desa Jatirjo. Ini dia lur. Ini adalah salah satu pintu masuknya. Ini pintu masuk itu ada beberapa ya, dan ada yang besar. Yang besar bisa dimasuki oleh kendaraan roda 4. Kalau yang sini khusus untuk roda 2 aja lur. Ini kita jalan. Ini jalannya juga sebenarnya cukup bagus jalannya, tapi karena sekarang ini lagi musim hujan, jadinya agak becek lur. Dan di sini juga jalannya itu terisi dengan sirtu. Jadi agak hati-hati ya kalau jalan di sini ya, jangan ngebut-ngebut banget, nanti takutnya malah jatuh. Nah ini yang di atas, ini sudah lebih bagus jalannya. Wah, ini memang banyak yang lewat sini itu, banyak juga apa ya istilahnya ya, beberapa digunakan untuk shortcut gitu, shortcut ke jalan. Ini kalau kita ngikuti jalan ini terus ya, jalan di sekitaran Lumpur Lapindo ini sebenarnya nantinya bisa tembus ke jalan tol lama. Jadi tembusannya ini apa itu? Ini kan pintu tol Porong ya dulu ya, yang kanan itu ya. Nanti kita akan muncul di pintu tol yang lainnya. Bukan pintu tolnya sih, pokoknya dekatnya pintu tol sana. Cukup menarik ya di sini ya jalannya ya. Jadi kondisi hari ini agak mendung, tapi semoga aja tidak sampai hujan. Jadi kita nantinya bisa ngedrone dengan bebas di sini. Ini kita coba cari spot dulu lur. Cari spot di mana kita bisa ngedrone. Nah ini kalau kita taruh di sini kan sepertinya masih kurang ini apa tuh? Kurang enak ya tempatnya ya. Kita cari-cari dulu. Nah di depan itu kelihatan ya ada gunung. Gunung apa itu? Ayo, yang tahu komen ya, komen di bawah ya. Gunung apa itu? Aku kurang tahu itu. Nanti tak carikan infonya. Nah ini di sini sepertinya tempatnya cukup luas ya di sini ya. Cukup luas, jadi buat ngedrone juga cukup menarik nantinya. Nah ini ada kayak pipa-pipa gitu ya. Pipa-pipa ini dari bosem. Dari bosem di bawah itu di diesel lur, di diesel dilemparkan ke area Lumpur Lapindo ini untuk selanjutnya nanti dibuang lagi ke sungai Porongnya tentunya. Nah ini dia. Ini adalah area Lumpur Lapindonya, dan ini kalau kita cek ya, di bawah itu ada jalan setapak. Wah cukup mendung ternyata. Ya kita coba lihat dulu kondisi Lumpur Lapindo saat ini seperti apa lur. Kita sudah cukup lama tidak kesini. Terakhir kita kesini itu waktu naik sepeda itu ya, waktu sepedaan sama Om Suladi. Dan ini juga tetap sama dengan Om Suladi, bisa dicek ya di channel beliau di Soel Mate, bukan Soul Mate ya, Soel Mate. Nah itu dia yang tadi tak bilang, pipa-pipanya itu mengeluarkan air ya itu ya Masian ya. Wah gerajak. Jadi memang dari bawah itu ternyata dilempar ke atas ini. Aku juga kaget, tak kirain dari bosem-bosem itu nantinya dibuang kemana. Ternyata buangnya malah ke area Lumpur Lapindo ini. Dan nantinya kemungkinan akan dibuang lagi ke arah Kali Porong. Jadi kalau nyari jalur ya yang paling enak ya di sini kan. Di sini udah ada jalur pembuangannya ya, jadi lebih enak. Oke.
Kita sekarang berpindah ke tampilan udara. Ini udah di drone. Aku mau nerbangin drone, tapi sepertinya ada yang menarik sini. Ada kereta lewat, lur. Wah, jadi untuk sementara kita nunggu kereta dulu ya. Itu di belakang seperti Gunung Fuji. Wah, keren ya di belakang ya gunungnya ternyata ya. Nah, ini adalah kereta ekonomi kayaknya ini. Biasanya dari arah Jember, Banyuwangi itu loh. Wah, ayo kita kejar. Wah, oh salah. Ternyata aku masih pakai mode sinematik. Gas. Waduh, salah. Woi, ini pakai mode sport malah bingung. Nggak jadi lur. Takut nggak kekejar. Udah terlalu jauh ya. Pakai mode sport masih bisa sih ini harusnya. Tapi udahlah. Ini kita ke area Lumpur Lapindo aja. Jadi kembali lagi ya ke informasi yang tadi sempat kepotong. Jadi Lumpur Lapindo itu terjadi di 2 desa, yaitu Desa Reno Kenongon dan juga Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ini terjadi sejak 29 Mei 2006. Jadi sudah cukup lama ini loh, sudah 16 tahun. Nah, itu pusat semburannya masih kelihatan ya, mengeluarkan asap-asap gitu. Dan dari hari ini mendung, jadi mataharinya masih malu-malu kucing loh. Ini kalau mataharinya muncul, suara banget asli di sini tuh, suara banget ini. Semburan lumpur panas ini selama bertahun-tahun menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya juga. Jadi selain di Desa Reno Kenongon dan juga Jatirejo, dia juga berpengaruh ke 3 kecamatan yang lainnya lur. Jadi memang ini sudah terjadi 16 tahun dan ternyata ada korban juga. Zaman dulu ada 17 orang tewas. Selanjutnya juga menghancurkan 2 desa, Siring dan juga Jatirejo. Kerugian harta bendanya sekitar 45 triliun. Ini luar biasa banget ya ini ya. Untuk lokasi semburannya ini ada di Desa Porong tentunya, bagian selatan dari kota Sidoarjo, sekitar 12 km dari selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini nantinya berbatasan langsung dengan Gempol, Pasuruan. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Di sini yang megang itu dulunya adalah Lapindo Brantas, lor. Aku inget banget ini tahun 2006. Waktu itu aku masih sekolah di Jember, dan di sini itu waktu muncul pertama kali kita masih bisa lewat di tolnya, itu masih bisa. Jadi kita masih bisa nembus, kita bisa lihat semburan ini dari jarak yang cukup dekat dan macetnya minta ampun waktu itu. Aku berangkat dari Ponorogo, aku kan asli Ponorogo ya. Itu jam setengah 6. Nyampe di kosan di Jember itu sudah sekitar jam 10 malam lebih, hampir jam 11. Dan juga hampir nggak ada kendaraan. Luar biasa waktu itu ya, memang ya. Dan ya kita tidak menyalahkan ya, kita tidak menyalahkan siapapun karena memang ini sudah menjadi bencana nasional, lor. Jadi dari pihak Lapindo Brantas punya 2 teori soal asal semburan. Yang pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Yang kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui sampai sekarang, lur. Jadi memang ini ya sudah sangat lama terjadi dari Maret 2006 sampai sekarang. Dan yang ada di wilayah ini, wilayah Lumpur Lapindo ini sudah diganti, lur. Jadi tenang saja, sudah diganti di rumahnya itu kemarin di Kahuripan Nirwana. Yang kapan hari juga kita pernah ke sana ya, waktu naik sepeda. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ke Kahuripan Nirwana, mungkin nanti naik sepeda motor aja biar kita bisa agak ke dalam kemananya itu bisa. Ini yang aku lihat luar biasa itu di sini, lor, sebenarnya, lor. Aku nggak nyangka sebenarnya 2 gunung ini luar biasa banget. Serasa di Jepang, kayak Gunung Fuji ya. Dilihat kalau ini apa tuh petak-petak di Lapindo malah jadi seperti
apa ya itu ya, jadi seperti sawah. Bener ndak? Iya bener ndak aku? Perkiraanku bener ndak ini? Kalau aku mikirnya seperti itu loh. Kok jadi seperti sawah ya jadinya? Jadi keren banget ini loh memang ini loh. Jadi kita coba geser-geser lagi, ada apa aja sih di daerah sekitar sini. Wah, ini tak geser ke kanan. Di sini seperti ada kolam-kolam besar gitu ya lur ya. Oh, ini kolam-kolamnya. Wah, keren juga nih kolam-kolamnya ini. Jadi ini adalah kolam-kolam yang disebut sebagai bosem lur. Bosem itu untuk penampungan sementara. Jadi kalau banjir, semua air, aliran air itu ditampung di sini semua lur. Nah, yang tadi tak bilang di awal video, ternyata aliran air dari bosem-bosem itu tidak dibiarkan untuk tetap di bosem, tetapi di diesel dinaikkan ke arah lumpur lapindonya. Aku kurang tahu teorinya ya, tapi memang kalau untuk lumpur lapindo ini kan memang sudah ada pembuangannya yang bagus ke Sungai Porong. Jadi ya mungkin setelah dilempar ke area lumpur lapindo, terus dilempar lagi ke Sungai Porong untuk selanjutnya dibuang ke laut. Mungkin seperti itu. Jadi bosemnya cukup banyak di sana ya. Nah, ini jalan-jalannya dia seperti dibuat tanggul yang lebih tinggi gitu loh. Kalau dulu nggak ada ini. Waktu kita sepedaan dulu kan nggak ada ya ini ya, tanggul-tanggul seperti ini tuh nggak ada. Wah, ini yang tadi tak bilang, ini pipanya, pipa yang mengeluarkan air itu loh lur. Wah, itu ada drone putih ya. Punya siapa itu ya? Nah, itu punya Pak Suladi ini. Jangan lupa subscribe juga untuk channel Soel Mate dari Bapak Suladi. Nah, ini adalah beliau, ini adalah partner saya buat ngeblog ini. Buat ngevlog ini paling enak sama Pak Suladi, karena kita hobinya cukup mirip. Seneng jalan-jalan dan juga explore. Nah, itu yang gerak-gerak itu anakku itu. Kebetulan hari ini pengen melu, pengen ikut, jadi ya tak ajak aja. Sebenarnya tadinya mau tak tinggal, mau tak tilapno istilahnya, tapi ternyata ndak bisa lur. Anak-anak itu susah kalau mau ditinggal langsung ya. Ini kalau kita lihat ndak seperti lumpur ya kalau dari atas ya, malah seperti pantai ya jadinya ya. Memang bagus sih kalau dari ininya, tapi ya memang namanya keluaran uap ini kan ada gas-gas yang mungkin berbahaya. Jadi jangan terlalu dekat lah. Jangan terlalu dekat dan usahakan selalu pakai masker ya. Maskernya kalau di sini bukan buat virus corona, tapi buat gasnya ini loh lur. Namanya gas kan kita nggak tahu kandungannya apa. Takutnya kalau ada gas berbahaya ikut terhirup ke dalam tubuh kita kan juga bahaya nantinya. Jadi ya tetap saling menjaga aja lur ya. Jadi untuk awalnya ini aku ngambil sumber yang bisa dipercaya ya. Pada awalnya sumur ini direncanakan hingga kedalaman 8.500 kaki ataupun juga 2.590 meter untuk mencapai formasi Kucung Batu Gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor casing yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss, hilangnya lumpur dalam formasi, dan kick masuknya fluida formasi tersebut ke dalam lumpur sebelum pengoboran menembus ke formasi Kucung. Jadi sebenarnya untuk teknisnya ini sudah cukup bagus ya. Tapi ya memang namanya hal yang tidak ingin dialami itu bisa saja terjadi. Dan ya seperti ini. Dan kita harus yakini bahwa munculnya lumpur lapindo ini tetap akan selalu memberikan berkah bagi orang-orang yang mampu bersyukur. Ini bisa dilihat ya lur ya. Dari atas sudah kelihatan banget ya ini ya. Uapnya itu masih cukup besar ternyata lur di sini lur. Kalau dulu kan waktu sepedaan itu kita nggak bisa lihat ya, karena kita waktu itu nggak bawa drone, belum beli drone ya kan, belum punya drone. Jadi waktu itu kita cuma jalan-jalan muterin lumpur lapindo ya itu aja. Tapi untuk saat ini udah ada drone, jadi kita bisa lihat dari atasnya. Ini bisa kelihatan banget ya. Terkesan bolong itu ya di tengahnya ya. Ngeri banget ini kalau di atasnya. Aku nggak berani dekat-dekat, takutnya
di atasnya ini panas, takutnya nantinya juga pengaruh ke elemen dari drone-nya sendiri ya. Jadi aku ngambil agak jauh, nggak berani terlalu dekat, tapi sebisa mungkin aku pengen menampilkan di sini kalau memang ya inilah dia semburan lumpur lapindo yang ternyata sampai 16 tahun itu masih bisa terjadi. Dan ini kalau dari hasil pengujian ya, hasil uji lumpur ini ternyata mengandung kandungan yang cukup banyak, Ron. Ada arsen, ada barium, boron, timbal, raksa, sianida bebas. Ini yang bahaya, sianida bebasnya ini loh. Karena itu kan di sini ada plang, dilarang mendekat area berbahaya. Jadi ya tetap jaga jarak ya di sini ya. Jadi berdasarkan pengujian toksikologis di 3 laboratorium terakreditasi, Sukopindo, Core Lab, dan juga Bogor Lab, diperoleh kesimpulan ternyata lumpur Sidoarjo tidak termasuk limbah B3, baik untuk bahan anorganik seperti arsen, barium, boron, timbal, raksa, sianida bebas, dan sebagainya, maupun untuk bahan organik seperti triklorophenol, klorden, klorobenzena, kloroform, dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di dalam baku mutu. Jadi meskipun ada kandungan tapi tidak terlalu tinggi. Jadi masih cukup aman ya ternyata di sini ya. Hasil pengujian LC50 terhadap larva udang windu maupun organisme akuatik lainnya menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya dan tidak beracun bagi biota akuatik. Tidak beracun, Lur. Jadi ternyata cukup aman di sini, Lur. Untuk LC50 adalah pengujian konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50% hewan uji mati. Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 antara 56.623,93 sampai dengan 70.631,75 ppm. Suspension particle phase terhadap larva udang windu dan di atas 1000 ppm SPP terhadap Dapinia carinata. Sementara berdasarkan standar EDP BPPKA Pertamina, lumpur dikatakan beracun bila nilai LC-nya sama atau kurang dari 30.000. Jadi nilainya masih 50.000, 56 sampai 70.000. Jadi masih aman ya. Ini kalau dianggap beracun itu setelah di bawah 30.000. Jadi seperti itu deh ya. Pengujian yang ada di sini itu seperti apa dan juga dampak dari lumpurnya itu seperti apa, membahayakan atau tidak. Ternyata tidak membahayakan. Jadi insya Allah di sini masih tetap aman, Lur. Untuk tersangkanya sendiri ya drilling manajernya Energi Mega Persada dan juga Energi Mega Persada sih kebanyakan ya. Medisi ini dari Wikipedia ya aku dapat ya. Banyak sekali ternyata ya tersangkanya ya. Gara-gara lumpur lapindo ini loh, banyak banget ini. Di pemerintah sampai sekarang juga masih terus memberikan bantuan-bantuan terhadap para korban lumpur lapindo, dan sekarang insya Allah sudah selesai sih. Jadi kita sekarang ya mau gak mau harus menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua lewat bencana lumpur lapindo ini. Oke, untuk kali ini sampai di situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.